Pilpres sudah lewat, sekarang fokusnya tentang Pilkada serentak 2024 yang mau digelar November yang akan datang. Ini bakal seru karena sudah mulai bermunculan tokoh-tokoh yang akan meramaikan Pilkada. Selain putranya Pak Jokowi yang disebut-sebut bakal maju di Jakarta, Kaisang, dengan cara misalnya melewati aturan minimal 30 tahun karena berpegang pada tafsir dari Mahkamah Agung. Ada juga ini nama yang sebetulnya nggak asing kita, tetapi kita nggak pernah tahu bahwa dia tertarik di politik. Gen Habibie. Namanya Pak Ilham Habibie. Ilham Habibie ini kabarnya sudah mendapat rekomendasi atau penugasan dari Partai Nasdem untuk didorong maju dalam kontestasi gubernur di Jawa Barat. Gak tahu kenapa kok tokoh yang kita kenal mengikuti jejak ayahnya sebagai intelektual, sebagai orang yang punya kemampuan atau pakar di bidang dirgantara, industri pesawat terbang, sekarang kok tiba-tiba tertarik ke politik. Dari dulu ya, ketika Pak Habibie pernah jadi presiden, Pak Habibie jadi menteri, jadi wakil presiden, kita nggak pernah dengar tuh Ilham mau atau terlibat dalam politik praktis. Setelah ayahnya almarhum, lalu kemudian lama sekali dia mencoba beranjak dari karir profesional dia sebagai ahli pesawat terbang yang mirip dengan ayahnya, kini mau mencoba peruntungan di politik. Luar biasa, Ilham didorong oleh Partai Nasdem. Sayang sekali, Partai Nasdem kursinya nggak cukup kalau cuma nyalonin sendiri. Dia harus merangkul partai-partai lain untuk diajak bekerja sama. Mungkin bisa ngajak PKS untuk sama-sama mendorong Ilham Habibie bertempur di Jawa Barat. PDIP sendiri sebagai partai politik yang cukup signifikan suaranya di Jawa Barat, pengen juga ngedorong seseorang. Kita dengar ada nama Bu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan yang didorong oleh PDIP. Dan kita tahu kan basisnya Bu Susi itu di Pangandaran. Dia pengusaha yang cukup sukses, lalu ditarik Pak Jokowi untuk membantu di kementerian, dan namanya sekarang juga mulai disanding-sandingkan dengan Ilham. Lawan yang menurut gue nggak bisa dipandang sebelah mata ini. Ada Gen Habibie, yang kita juga cuma bisa bilang bahwa dia memang mewarisi gen Habibie, tetapi tidak mewarisi kekuasaan Habibie karena dia masuk ke politik atau terjun ke dunia politik pasca ayahnya sudah tidak ada. Jadi kalau kita bilang ini adalah dinasti politik, ya mungkin saja. Akan tidak fair kalau kita bilang dia memanfaatkan kekuasaan bapaknya. Ini beda jauh dengan dinasti politik atau anak-anak politisi yang ketika merangkak untuk meraih kursi-kursi kekuasaan atau kursi-kursi politik semata-mata menggantungkan kepada kekuasaan bapaknya. Ada Ilham Habibie, ada Susi Pujiastuti yang akan meramaikan, kalaupun kepastiannya masih kita tunggu, yang akan meramaikan Pilgub di Jawa Barat. Jawa Barat sendiri punya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ini gubernur existing sekarang, dia adalah wakil ketua Golkar, dan kabarnya dia didorong-dorong oleh Gerindra, oleh PAN untuk meninggalkan Jawa Barat, maju ke Jakarta. Di Jakarta mungkin saja mau digandengkan dengan Kaisang Pangarep. Nah, masalahnya Golkar ragu-ragu. Karena di Jakarta kan sudah ada Anies Baswedan yang dianggap punya kans lebih besar ketimbang Ridwan Kamil. Kalaupun terjadi pertempuran antara RK dan Anies, itu peluangnya masih 50-50. Agak berbeda kalau RK misalnya di Jawa Barat. Kenapa? Dia adalah gubernur existing.
dia adalah petahana. Kekuasaannya di Jawa Barat sampai sekarang tentu saja masih sangat kuat. Nah, kepentingan Gerindra mendorong RK untuk pindah ke Jakarta karena Gerindra sebetulnya juga punya agenda sendiri. Ada Ketua Gerindra Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang pada pemilihan gubernur kemarin kan jadi lawannya RK. Nah, kalau RK-nya pindah ke Jakarta, peluang Deddy Mulyadi dapat rekomendasi dari koalisi partai pemerintah yang mendukung Prabowo kan jadi besar. Itu yang barangkali masih dipikir-pikir oleh Golkar. Golkar sendiri sebagai partainya Ridwan Kamil belum memberi kepastian. Bahkan naga-naganya lebih nyaman mereka mempertempurkan RK di Jawa Barat ketimbang ditarik ke Jakarta. Ya, Jakarta kan nggak gampang ya. Bansos dan segala macamnya mungkin tidak bisa bekerja maksimal untuk meraih suara. Beda mungkin dengan di daerah-daerah lain. Karena Jakarta adalah kota besar, penduduk kelas menengahnya lumayan kuat, dan tidak gampang misalnya pemilih dipengaruhi oleh bansos dan lain-lain. Nah, yang paling menarik menurut gua, Jawa Barat itu punya fenomena politik yang dalam tanda kutip agak luar biasa. Lo inget kan Pileg kemarin, pemilihan legislatif kemarin, ada satu tokoh yang dapat suara sampai 5 juta pemilih. Satu orang ini saja suaranya bisa mengalahkan partai-partai yang udah bekerja gila-gilaan tuh. Kayak PSI, kayak Partai Garuda misalnya, atau P3 sekalipun, itu kalah suaranya sama satu tokoh di Jawa Barat. Seorang pelawak, dia nggak pernah kampanye, dia tidak pernah ngomong politik, kerjaannya bercanda terus, dan kita tahu tokoh ini namanya Komeng atau Alfian. Nah, kenapa gue membicarakan tokoh semacam Komeng di Jawa Barat? Kenapa orang yang tidak pernah kampanye politik, tidak pernah ngomong politik, dia dikenal cuma sebagai pelawak, lalu mendapatkan limpahan suara yang bahkan lebih besar dari satu partai? Ada satu fenomena menurut gue, ketika anak-anak muda mulai jengah dengan politik, mulai tidak nyaman ketika mereka berbicara atau mereka membaca berita-berita politik. Iya, sebagai warga negara mereka harus memilih, tapi mereka mungkin punya kejengahan, mereka punya apatisme dengan kondisi politik yang ada. Sehingga apatisme dan kejengahan itu lalu disalurkan dalam sebuah kontestasi politik, memilih orang yang tidak teridentifikasi sebagai tokoh politik dalam sebuah ajang politik. Nah, ini fenomena yang menarik. Ketika Ilham Habibie masuk dalam bursa calon di Jawa Barat, kita tidak tahu sebelumnya, atau persepsi kita tentang Ilham Habibie itu sama sekali jauh dari politik. Yang paling kenceng persepsinya adalah dia seorang teknokrat, atau dia seorang profesional, dia seorang ahli dalam bidang kedirgantaraan, ahli pesawat terbang, lulusan Jerman, PhD, yang fokus untuk teknologi pesawat terbang. Dan karirnya misalnya di Indonesia juga banyak dihabiskan di industri pesawat terbang. Dia pernah menjadi direktur PT Dirgantara Indonesia. Orang yang selama ini tidak ada bau-bau politiknya, barangkali punya ruang tuh di Jawa Barat kalau kita memotret kondisi atau hasil dari Pilpres kemarin, Pileg kemarin, yang menempatkan Komeng dengan pemilih yang 5 juta pemilih. Sementara kan kita tahu, RK, apalagi Deddy Mulyadi, itu syarat banget persepsinya atau langkah politiknya. Kita tahu Deddy Mulyadi adalah Ketua DPD Gerindra Jawa Barat. Kita tahu RK adalah Wakil Ketua DPP Golkar. Jadi publik mengidentifikasi mereka sebagai orang politik. Apakah misalnya Ilham Habibie, Susi Pujiastuti yang tidak diidentifikasi sebelumnya sebagai orang yang murni politik, itu bisa mengulang lagi fenomena Komeng di Jawa Barat?
Nah, ini tentu saja penting untuk kita cermati. Kira-kira pilihan-pilihan publik ini masih sama nggak sih? Kecenderungan emosinya, kecenderungan pilihannya masih sama nggak sih? Kalau misalnya peluang terhadap Ilham Habibie itu ternyata bisa mengalahkan tokoh-tokoh kuat kayak Ridwan Kamil atau Deddy Mulyadi, rasa-rasanya semua politisi ini penting untuk mengevaluasi diri. Kenapa? Ya, inilah sebuah anomali. Publik memang mau tidak mau ikut dalam memilih tokoh-tokoh politik, memilih gubernur, memilih bupati, memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota legislatif. Tetapi barangkali mereka sudah sedikit apatis. Mereka sudah sedikit muak kalau yang dipilih itu dalam persepsi pemilih adalah benar-benar politisi. Kenapa? Politisi itu ya kita tahulah begitu keadaannya. Apalagi di Indonesia, hari ini ngomong A, ntar sore udah ngomong B. Hari ini ngomong C, besok pagi sudah ngomong D. Nggak ada yang bisa dipegang buntutnya. Kita akan menyaksikan pertempuran seru di Jawa Barat dan apakah fenomena pemilihan legislatif kemarin bisa terjadi lagi. Mas Ilham Habibie, selamat datang di keseruan Pilkada Jawa Barat. Pasti pilkadanya luar biasa, mewakili provinsi dengan pemilih terbesar. Dan kita berharap ada semangat Pak Habibie yang dibawa untuk masyarakat Jawa Barat.